Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikolinguistik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Handes Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Dr. Reli Handayani SS MPD. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Citra Ardana dengan NIM A1 B1 19014 dan rekan saya Komsiatun dengan NIM A1 B1 19028. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bagaimana Manusia Memahami Ujaran. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan, hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Yang pertama, lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Dapat kita pahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang lelaki. Lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu dan sesuatu itu adalah tenis. Pada kasus yang lain, tidak mustahil bahwa suatu kalimat yang tampaknya sederhana ternyata memiliki makna yang rumit. Dalam contoh kalimat yang kedua ini, lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti si wanita atau hanya wanitanya sajalah yang tua, sedangkan lelakinya tidak. Interpretasi ini muncul karena adjektiva tua dapat berfungsi sebagai pewatas hanya pada nominal wanita saja atau pada frasa lelaki dan wanita. Beberapa contoh yang lain bahwa pemahaman suatu ujaran tidak selalu dapat dilakukan hanya dari wujud kalimat yang kita dengar atau kita lihat saja, yaitu pada contoh kalimat yang ketiga, keempat, dan kelima. Piring terbang bisa berbahaya. Pada contoh kalimat yang ketiga ini bisa berarti menerbangkan piring bisa berbahaya atau piring terbang bisa berbahaya. Begitu juga pada contoh kalimat yang keempat. John mencintai Maria lebih dari saudaranya, yang bisa berarti cinta John pada Maria lebih besar daripada cinta dia kepada adiknya, atau cinta John pada Mary lebih besar daripada cinta adiknya daripada Mary. Dengan perkataan lain, yang cinta Mary pada Mary bisa hanya John saja atau adiknya pula. Kemudian pada contoh kalimat yang kelima, penembakan pemburu itu mengerikan. Kita bertanya-tanya apakah penembakan terhadap pemburu itu yang payah ataukah tembakan dari pemburu itu yang payah. Dari contoh-contoh tersebut tampak bahwa makna suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar ataupun kita lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir tetapi juga struktur batin. Yang kedua ada proposisi. Waktu kita mendengar suatu ujaran, yang kita dengar memang serentetan bunyi yang membentuk suku kata, dan dari suku kata menjadi kata, dan dari kata menjadi frasa, dan seterusnya. Akan tetapi, untuk memahami ujaran itu, kita harus meramu bunyi dan kata-kata itu sehingga terbentuklah representasi makna yang mendasarinya. Proposisi terdiri dari dua bagian, yaitu argumen dan predikasi. Argumen yakni ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan, sedangkan predikasi yaitu pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Ada beberapa contoh proposisi seperti terlihat berikut ini. Ada kalimat unit verbal dan nomina. Pada bagian unit verbal, pada kata menyanyi, sakit, sedang menulis, di sum bawah, dan memberi, itu adalah proposisi predikasi. Sedangkan pada bagian nomina, pada kata Sulaiman, Santi, Sari tesis, Agus, dan Vivin saya kado adalah proposisi argumen. Proposisi pada contoh kalimat bagian A adalah mempredikati kegiatan menyanyi oleh Sulaiman, dan pada contoh kalimat bagian B mempredikati keadaan sakit si Santi. Kemudian pada contoh kalimat C mempredikati kegiatan menulis tesis oleh Sari, dan seterusnya untuk bagian D dan E. Baik, yang ketiga ada konstituen
sebagai realita psikologis. Pada bagian ini, yang dibahas secara detail adalah apakah betul dengan adanya pembagian kalimat secara konstituen memiliki realitas psikologis atau hanya merupakan suatu cara oleh linguis untuk memotong-motong kalimatnya saja. Ternyata konstituen bukanlah hanya sekedar pemotong kalimat yang sifatnya arbiter saja, melainkan kekeliruan sedikit saja dapat melakukan pemotongan kata maka akan mempengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi karena pada dasarnya konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. Konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Dapat kita lihat di contoh berikut ini. Preman tua itu mencuri sepeda saya. Frasa nomina pada preman tua itu memiliki makna konseptual yang utuh karena pada frasa ini dapat digantikan dengan konstituen lain yang hanya terdiri atas satu kata, misalnya Alex atau dia. Dan yang tersimpan dalam memori bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituennya, tetapi kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Balik lagi ke contoh yang tadi, preman tua itu mencuri sepeda saya. Yang tersimpan dalam memori kita pastilah preman tua itu dengan atribut ketuaannya. Sedangkan untuk sepeda, kepemilikan dari sepeda itulah yang akan tersimpan, yaitu bahwa sepeda itu milik saya. Baik, yang keempat selanjutnya, strategi dalam memahami ujaran. Mempunyai 3 faktor yang penting dalam memahami ujaran tersebut. Yang pertama ada faktor pengetahuan dunia, yang kedua ada faktor sintaktik, dan yang ketiga ada faktor semantik. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari ketiga faktor itu. Yang pertama ada faktor pengetahuan dunia. Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dunia, sebagai anggota masyarakat, kita telah hidup bersama dengan lingkungan kita. Lingkungan ini memberikan kita pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Beberapa dari pengetahuan ini bersifat universal, sementara yang lain khusus untuk masyarakat tempat kita yang hidup atau yang biasa disebut lokal. Tidak jarang pengetahuan tentang dunia ini menjadi satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran, yaitu pada contoh kalimat berikut ini. Dia membeli sepasang sepatu kuda. Dia membeli sepasang sepatu buaya. Kita memahami bahwa sepatu kuda harus sepatu yang dikenakan oleh kuda, sedangkan sepatu buaya adalah sepatu yang terbuat dari kulit buaya. Pemahaman semacam ini hanya didasarkan pada pengetahuan tentang dunia tempat kita hidup, yaitu bahwa di dunia kita banyak kuda yang memakai sepatu dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Kulit buaya banyak digunakan untuk membuat sepatu dan tidak ada sepatu yang terbuat dari kulit kuda. Baiklah, yang selanjutnya, selain pengetahuan tentang dunia dan memahami ujaran, kita juga dibantu oleh faktor sintaksis. Struktur khusus ini membantu kita dalam memahami ucapan. Dengan kata lain, kita menggunakan strategi sintaksis untuk memahami sebuah pernyataan. Yaitu strategi ini meliputi yang pertama, mencari kata yang berkolokasi dengan kata pertama dari suatu konstituen. Begitu kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar, proses mental kita mulai mencari kata lain yang cocok dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kata yang akan mengakhiri sebuah konstruksi. Setelah mendengar kata pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruk. Yang ketiga, mencari argumen suatu verba. Maksudnya adalah setelah kita mendengar kata kerja, carilah jenis dan jumlah argumen yang sesuai dengan kata kerja tersebut. Yang keempat, menempelkan tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Yang kemudian yang kelima, memakai konstituen pertama suatu klausa untuk mengidentifikasi suatu klausa tersebut. Maksudnya gunakan kata konstituen pertama dari klausa untuk mengidentifikasi fungsi klausa. Selain strategi sintaksis, orang juga menggunakan strategi semantik dalam memahami ujaran. Berikut adalah strategi semantik yang kami gunakan.
Yang pertama, memakai nalar dalam memahami ujaran. Nah, maksudnya di sini kita harus menggunakan akal sehat dalam memahami ucapan tersebut. Kemudian yang kedua, mencari konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi pelaku perbuatan. Bila ada rangkaian kata-kata N, V, N, maka N yang pertama adalah pelaku perbuatan itu, kecuali ada tanda-tanda lain yang meniadakannya. Poin yang keempat yaitu menemukan pronominal, kemudian mencari antesiden untuk pronominal tersebut. Ketika dalam wacana kita menemukan kata ganti seperti dia, mereka, kita, mundur dan cari anteseden untuk kata ganti ini. Selanjutnya ada yang kelima, ambiguitas. Dalam beberapa hal, kadang-kadang kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dalam hal ini, pemrosesan untuk pemahaman kalimat ambigu membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengar menebak makna tertentu, tetapi menebak dia salah, sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasinya. Misalnya pada contoh kalimat berikut ini, pukulan Muhammad Ali begitu dahsyat. Kita pasti sudah tahu dan menduga bahwa pukulan itu adalah pukulan Muhammad Ali. Karena dari pengetahuan dunia, kita tahu bahwa Muhammad Ali adalah mantan petinju tingkat dunia. Namun begitu, pembicara menambahkan kata-kata sehingga seluruh kalimat terbaca. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Komsiatun. Kepada Komsiatun, saya persilakan. Baiklah, saya Komsiatun NIM A11B9028 akan menjelaskan materi mengenai macam ambiguitas. Berdasarkan segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, macam ambiguitas terbagi atas dua macam, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Sedangkan ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Dalam ambiguitas gramatikal terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu sementara dan abadi. Di mana sementara memiliki kata lain yaitu local ambiguity dan ambiguitas abadi memiliki nama lain yaitu standing ambiguity. Gelson dan Reiter tahun 1998 pada ambiguitas sementara, fungsi sintaktik suatu bentuk leksikal bermaksud ambigu sampai pada suatu saat di mana kita memperoleh kata-kata tambahan yang mengudari atau disambiguate ambiguitas itu. Seperti contoh pada dua macam ambiguitas gramatikal di bawah ini. Pada ambiguitas sementara yaitu the horse raced past the burnt field atau kuda itu berlari melewati gudang jatuh. Dan pada contoh ambiguitas gramatikal abadi yaitu flying shorts can be dangerous atau piring terbang bisa berbahaya. Keduanya menggambarkan macam-macam ambiguitas yang dalam hal ini memegang konteks dan peranan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden-Ford Theory atau GPT, dan yang kedua yaitu teori Constraint Satisfaction Theory atau KST. Pada teori Garden-Ford Theory atau GPT, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini. Yang pertama yaitu Minimal Attachment Principle dan Let Closure Principle. Pada MAP, orang menempelkan attach bila tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Sedangkan pada LCP, kita menempelkan kata-kata yang masuk bila memang strukturnya memungkinkan.
Sedangkan pada teori yang kedua yaitu Constraint Satisfaction Theory atau KST, model-model dalam teori ini mengikuti pandangan kaum koneksionis yang menyatakan bahwa unit-unit pemrosesan awal memiliki kendala daya asosiatif yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu Constraint Satisfaction Theory KST memiliki fitur-fiturnya. Misalkan pada kata man, pada semantik bermakna memiliki contoh bernyawa, manusia, dan sebagainya. Sedangkan dalam peran tematik memiliki contoh pelaku, pengalam, pasien, tujuan. Pada leksikal memiliki contoh nomina, verba. Dan pada struktur X-bar terbagi atas NP yang terbagi lagi menjadi spesier dan N. N terbagi lagi menjadi N dan kom. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemrosesan kalimat non-harfiah. Kalimat yang kita dengar tidak selalu mengungkapkan perpaduan makna dari tiap kata yang ada dalam kalimat tersebut. Seringkali terjadi bahwa makna dari suatu elemen A yang berjejer dengan elemen B tidak dapat ditelusuri dari makna A maupun B. Kolokasi antara A dan B bukan memunculkan makna AB, tetapi makna C. Sebagai misal, kata tong dan kata seng bila dikolokasikan akan membentuk frasa tong seng. Elemen A dan B yang memunculkan makna C dinamakan idiom. Dengan kata lain, makna frasa yang dinamakan idiom tidak bisa kita rujuk pada makna masing-masing kata karena tongseng telah membentuk makna sendiri, yaitu makanan semacam soto, maka tongseng kita namakan idiom. Selanjutnya yaitu pemrosesan secara sintaktik dan semantik. Seperti dinyatakan pada sebelumnya, ada dua macam pendekatan yang membantu kita meresepsi dan memahami ujaran, dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan dua kelompok yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam kenyataan, kedua kelompok ini saling membantu. Kompetisi kita sebagai penutur asli tentang sintaksis bahasa kita tentu merupakan bekal intuitif yang membimbing kita untuk menerima, menolak, meragukan, dan mendeteksi ambiguitas pada suatu kalimat. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan kata. Kalau kita berbicara atau menulis, tanpa kita sadari kata-kata yang akan kita perlukan pada umumnya secara otomatis keluar begitu saja, seolah-olah tanpa melalui proses apapun. Begitu pula waktu kita bertindak sebagai pendengar atau pembaca, kita dapat dengan mudah memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita atau yang tertulis dalam bacaan. Sepertinya kita melakukan hal itu tanpa berpikir. Proses seperti ini memang kelihatan sangat natural, tetapi untuk kita dalami secara mendalam akan kita dapati bahwa untuk mengeluarkan atau untuk memahami suatu kata diperlukan proses yang sangat rumit. Pada prosesnya yang sangat panjang terdapat beberapa rangkaian tersebut, di mana yang pertama yaitu kita harus terlebih dahulu menentukan apakah 4 bunyi yang kita dengar itu. Misalkan kata pena, maka yang kita dengar adalah P, E, N, dan A adalah kata dalam bahasa kita. Yang kedua yaitu pengumpulan fitur-fitur. Kita harus mengumpulkan fitur-fitur apa yang secara alami melekat pada benda itu. Bentuk fisiknya, ukurannya, fungsinya, warnanya, dan sebagainya. Sehingga kita memiliki gambaran akan objek yang ada di dunia itu. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan benda. Kita harus membandingkan dengan benda-benda lain yang fiturnya tumpang tindih dengan fitur-fitur ini. Misalnya, pena tadi pasti berbeda dengan pensil, kapur, spidol, dan fitur-fitur lain yang memiliki bentuk fisik dan fungsi yang boleh dikatakan sama juga. Selanjutnya yang keempat yaitu seleksi terhadap benda-benda. Kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu mana yang memenuhi syarat.
Proses itu tentunya makan waktu karena untuk mencapai kata yang kita inginkan harus dilakukan proses eliminasi. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Kalau kita menonton acara kuis di televisi, kita akan menemukan adanya program yang meminta agar peserta kuis menerka benda apa yang dimaksud dengan memberikan ciri atau kelompok benda itu. Pada dasarnya ada retrieval kata yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama yaitu frekuensi kata. Makin sering suatu kata dipakai, makin cepatlah kita dapat memanggilnya pada saat kita memerlukannya. Yang kedua yaitu ketergambaran. Suatu kata yang dapat dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti atau diingat. Yang ketiga yaitu keterkaitan semantik. Kata tersebut membawa keterkaitan makna yang lebih dekat dengan kata tertentu yang lain dan bukan kepada kata tertentu yang lain lagi. Yang keempat yaitu kategori gramatikal. Ada kecenderungan bahwa kata-kata disimpan berdasarkan kategori sintaktiknya. Hal ini terlihat dari kilir lidah yang selalu terwujud dalam kategori sintaktik yang sama. Sedangkan yang terakhir yaitu fonologi. Faktor fonologi ini, morfem yang berbunyinya sama mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Hal ini terbukti pada kata lupa-lupa ingat. Kata yang kita lupa-lupa ingat memiliki ciri berikut, yaitu jumlah sukunya sama dengan kata sebenarnya dan konsonan pertama untuk kata itu selalu sama dengan konsonan pertama aslinya dan bunyi kata itu mirip dengan bunyi kata aslinya. Pada teori tentang makna, terdapat teori-teori yang fitur dan teori yang berdasarkan pengetahuan. Yang pertama yaitu teori fitur. Teori fitur pada dasarnya menyatakan bahwa kata memiliki perangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Yang kedua yaitu mengembangkan intuisi. Fitur yang ada pada suatu kata membantu kita mengembangkan intuisi. Kita menolak kalimat-kalimat berikut karena intuisi kita membimbing ke arah tertentu. Penolakan secara intuitif itu didasarkan dengan pengetahuan kita akan fitur yang ada pada masing-masing kata di atas. Yang ketiga yaitu teori berdasarkan pengetahuan. Untuk menangani masalah ini munculnya teori lain yang dinamakan teori berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based theory. Teori ini masih bersandar pada teori fitur, tetapi diperluas dalam teori ini tidak hanya fitur yang dilihat tetapi esensi dan konteksnya. Kemudian yang keempat yaitu melihat fitur. Kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan proses-proses di atas kita dapat melihat kembali fitur apa, dapat mengetahui, mengenali kata-kata dengan secara intuitif dan yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan. Sekian materi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.